Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan hujan seperti ini, kita masih sempat untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesungguhan kita ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita membahas tentang poin yang pertama, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dari poin yang pertama itu terbagi lagi sampai 5 rukun, yang dimana yang kita maksudkan adalah mengenal agama Islam secara terperinci beserta dengan dalil-dalilnya. Dan telah kita bahas pada pekan yang lalu berkaitan dengan persaksian kita kepada terhadap keesaan Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini merupakan rukun Islam yang pertama. Telah kita membahas rukunnya, yaitu ada 2, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Itu adalah semacam pengingkaran yang merupakan rukun pertama dari la ilaha illallah. Kemudian illallah adalah menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Ini kami cuma mengingatkan, sudah kita pernah bahas pekan yang lalu, bahwasanya la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Yang pertama, mengingkari semua sesembahan selain Allah dari perkataan kita la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Kemudian illallah, rukun yang kedua adalah menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang boleh kita sembah, hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Ya, ini adalah rukunnya. Kemudian telah kita sebutkan juga syarat daripada la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui dan memaknai la ilaha illallah tersebut. Karena kita ketahui bersama, orang-orang kufar, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka diserukan untuk hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka memahami isinya, memahami maknanya, memahami konsekuensinya, bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah harus melepaskan, harus mengingkari, harus meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, 13 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah hanya untuk agar manusia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hanya sedikit yang masuk Islam di saat itu, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah menuju Madinah. Karena di Madinah tersebutlah begitu banyak orang yang ingin menerima Islam. Ini berkaitan dengan syarat yang pertama, al-ilmu. Yang kedua adalah al-yakin, harus meyakini kalimat ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, ikhlas dalam mengucapkannya. Kemudian yang keempat, as-sidqu, jujur di dalam mengucapkannya. Ini sebagai penyelisihan terhadap orang-orang munafik. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik pun bersyahadat, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melakukan agar tidak ketahuan kemunafikannya. Inilah orang-orang yang melakukan ibadah dengan tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan keislamannya namun dalam hatinya sangat membenci Islam. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, mencintai.
Harus kita mencintai kalimat ini. Barang siapa yang meremehkannya atau mengejek-ejeknya, maka wajib kita membela kalimat ini dan memperjuangkannya. Kemudian yang keenam adalah al-qabul, tunduk dengan kalimat ini. Sebagaimana Islam, artinya istislam adalah tunduk berserah diri kepada Allah, maka segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah harus kita terima, harus kita tunduk untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketujuh adalah al-inqiyad, ketundukan. Kalau yang keenam tadi adalah menerima, harus menerima, tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh menolaknya. Maka yang ketujuh adalah tunduk di dalam mentaati dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu secara terperinci. Dan juga telah kita jelaskan 10 poin pembatal-pembatal keislaman. 10 poin pembatal-pembatal syahadat kita. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang jamaah sekalian, kita akan sebutkan makna syahadat yang kedua. Kalau telah kita jelaskan syahadat la ilaha illallah, sekarang kita akan jelaskan apa? Syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat la ilaha illallah telah kita ketahui, telah kita jelaskan bahwasanya la ilaha illallah bermakna tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dan telah kita sebutkan rukun, syarat dan pembatal-pembatalnya. Sekarang kita bahas makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi konsekuensinya? Ta'atuhu fima amar. Kita menyaksikan, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka konsekuensinya adalah kita wajib mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan. Wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala bentuk pelarangan-pelarangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badullahu wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh kita menyembah Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya. Sama halnya jemaah sekalian, kalau kita masuk suatu instansi, suatu perusahaan, suatu sekolah dan sebagainya, pasti mereka punya syarat-syarat. Mereka punya konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Harus kerjakan begini, harus pakaian begini, harus meninggalkan ini. Pasti kita akan mengikuti semua itu aturan. Begitu pula tentunya, terlebih daripada itu, ketika kita sudah bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah kita senantiasa mentaati semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Olehnya itu, hadis yang masyhur yang sudah sering kita mendengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat kaget, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku, merekalah yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang tidak mentaatiku, yang melanggar aturan dariku, maka merekalah yang tidak mau masuk surga. Sebagaimana telah kita permisalkan tadi, masuk instansi, sekolah, perusahaan, pasti kita harus melaksanakan semua peraturannya. Yang mau misalnya lulus, belajar dengan baik. Kalau tidak mau lulus, berarti tidak belajar. Seperti itu. Maka kalau kita mau masuk surga, harus menempuh jalannya.
Dan alhamdulillah jemaah sekalian, sebagai penegasan kembali, datangnya kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan tercepat untuk dipercepat melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita memalas-malas untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lagi tampak kemalasan, ingat hadis ini jemaah sekalian. Kita mau masuk surga, kenapa kita tidak mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak sempat, ya karena kita beruzur, ya dengan bertanya kepada teman yang telah menghadiri misalnya, atau mengulang kembali rekaman yang telah direkam. Ini salah satu hal yang bisa memudahkan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak sempat atau tidak hadir karena uzur halangan di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya kepada sahabat yang hadir, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi. Ini diantara salah satu cara untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegaskan bahwasannya makna daripada syahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah mentaatinya. Kemudian membenarkan segala berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala larangannya, dan tidak melakukan ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka wajib atas kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Ini jamaah sekalian, di antara konsekuensinya olehnya itu alla ya'budullaha illa bima syara. Tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya masalah-masalah ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang memang zatnya adalah ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan lagi bahwasanya di antara konsekuensi menyaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, wajib atas kita mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Olehnya itu tidak pantas dan tidak boleh seorang pun melakukan ibadah sesuai dengan kemauannya, karena ini tentunya menyelisihi dari persaksiannya bahwasannya Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil syahadat ini jamaah sekalian, dalil syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepadamu Rasul dari kalangan diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat terhadap apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW merasa berat, merasa sangat memperhatikan kita terhadap apa yang telah kita alami. Olehnya itu, inilah diantara dalil juga bahwasannya kita wajib mencintai Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau sangat memperhatikan kita, bahkan sangat merasa berat terhadap apa yang kita alami. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, dan sangat-sangat mengharapkan hidayah atas kita. Bil mu'minin raufur rahim, dan beliau adalah orang yang kasihan atau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman.
Fa fi hadhil ayah yatamanna Allah Ta'ala 'alal mu'minina bi irsali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Dengan ayat ini jamaah sekalian menunjukkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak menciptakan begitu saja, namun Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengarahkan kita. Rasulan min anfusihim, utusan yang dari kalangan mereka sendiri. Ya'rifuna nasabahu, di mana kita ini yang mengetahui nasabnya sendiri. Makanya kita sangat-sangat penting untuk juga mengetahui nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya'rifuna nasaba wa sidqahu. Ini jamaah sekalian termasuk ra'ad, di antara adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ar-ra'du. Makanya kita disunnahkan membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du. Yusabbihur ra'du, ar-ra'du itu mereka juga bertasbih. Yang kita dengar tadi itu mereka bertasbih kepada Allah. Wal malaikatu min khifatihi. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan ya'rifuna nasabahu wa sidqahu. Mereka memahami atau mengetahui nasab dan kejujurannya. Olehnya itu sangat pantas dan penting kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bimalak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang malaikat. La yatamakkanuna min su'alihi bal bashar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti malaikat yang dimana kita tidak bisa bertanya kepada malaikat karena bukan dari jenis kita. Bal bashar, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia juga seperti kita. Yatamakkanuna min su'ali bima sya'u. Oleh karena itu kita bisa bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada para tabi'in, para ulama, sehingga sampailah kepada kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, dari hal ini jamaah sekalian, kita meyakini bahwasannya Rasulullah SAW adalah manusia juga seperti kita. Bedanya, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah bahwasanya aku ini adalah juga seorang manusia seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya, saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai sanggahan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu yang meminta, kenapa bukan malaikat yang diutus? Kenapa manusia yang diutus untuk sebagai penyampai wahyu? Maka dikatakan seandainya dia adalah seorang malaikat, maka bagaimana kita ini sebagai manusia bisa mencontohnya? Karena beda tentunya jenisnya. Malaikat kita tidak bisa lihat, tidak makan dan tidak minum seperti kita, tidak punya syahwat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan manusia agar kita bisa mencontohnya dari segi segala hal. Mulai dari bangun tidurnya beliau SAW sampai beliau tidur kembali. Beliau dalam memimpin negara, memimpin rumah tangga dan sebagainya, kita semua bisa mencontoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu hikmahnya kenapa manusia yang diutus jadi rasul, bukan malaikat. Kalau malaikat kita tidak bisa menjadikannya teladan karena kita tidak melihatnya. Wa qalu azizun alaihi ma'anitum ay syadidus syaq alaihi alladhi. Perkataan tadi firman Allah Subhanahu wa taala azizun alaihi ma'anitum, beliau sallallahu sangat berat. Ya, sangat kasihan terhadap kita ini. Makanya beliau sangat semangat
sangat semangat untuk agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mad'unya, objek dakwanya ketika di Taif misalnya, beliau dilempari dengan kotoran, dilempari batu bahkan sampai berdarah. Namun setelah itu malaikat gunung menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku hamparkan kedua gunung ini sampai mereka binasa? Namun Nabi kita Muhammad SAW justru mengatakan, jangan, semoga anak turunan mereka mau beriman kepada saya. Ini bagaimana kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, harisnya beliau, kesungguhan beliau, sayangnya beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, segala perintah yang datang dari beliau SAW wajib kita laksanakan. Wa tasdiquhu bima akhbar, dan meyakini, membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan datang sampai hari kiamat, maka wajib kita meyakininya. Kemudian wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan segala larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, maka ambillah. Ini sebagai dalil jamaah sekalian membantah orang-orang yang mengingkari namanya hadis ahad. Karena ada di antara golongan yang tidak meyakini dan tidak menjadikan landasan hukum hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak banyak sahabat yang meriwayatkannya, hanya 1 sampai 3 orang paling banyak. Ya, ini hadis ahad. Sebaliknya ada namanya hadis mutawatir, yang banyak sahabat yang meriwayatkannya. Nah, ada golongan yang mengingkari hadis ahad ini. Maka kita katakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasulullah SAW wajib kita mengambilnya selama dia sahih. Ini sebagai bantahan kepada orang yang menolak sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan selama hadisnya sahih, itu hadis ahad atau hadis masyhur atau mutawatir, maka kita wajib menerimanya, menjadikannya landasan hukum. Karena dengan pengingkaran sebagian inilah mereka, ada yang mengingkari hadis azab kubur, ada yang mengingkari berbagai macam keyakinan yang lain datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang maka tinggalkanlah. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Ini dalam masalah ketaatan. Tapi sebaliknya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian, tapi mengatakan fajtanibu, tinggalkanlah. Dalam masalah ketaatan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya mastata'tum, semampu kalian kerjakan ketaatan. Tapi dalam meninggalkan kemaksiatan, tidak ada tawar-menawar. Harus betul-betul kita tinggalkan. Walaupun kita terkadang terjatuh, maka kita harus berusaha meninggalkannya. Tidak tawar-menawar dalam masalah larangan jamaah sekalian. Olehnya itu, dalam satu kaidah para ulama kita, darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih, meninggalkan kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mengambil pahala. Nah, kalau dia merupakan pahala-pahala sunnah, kalau di dalam satu lingkup atau suatu kejadian kita diperhadapkan tentang kemungkaran dengan ada hal-hal yang sunnah misalnya, maka kita harus tinggalkan daripada mengambil pahala sunnah tersebut. Jangan sampai kita mengharapkan pahala, justru dosa yang kita dapatkan. Ini sebagai
para ulama kita, di antara contohnya yang biasanya disebutkan, ketika ingin mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, bahkan ditegangkan. Sunnah hukumnya kita mendapatkan pahala ketika melaksanakannya. Namun kalau sampai kita berdesak-desakan menyakiti orang, atau bahkan biasanya ibu-ibu itu mereka bahkan menyewa orang untuk mencium Hajar Aswad, ini sudah larangan namanya. Mau dapat pahala justru dosa yang didapatkan. Nah, ini salah satu gambarannya. Ketika diperhadapkan akan kita terjatuh pada suatu larangan dengan pahala yang amalan yang sunnah, maka kita dahulukan meninggalkan hal tersebut dan daripada terjatuh pada suatu larangan. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak pergi mencium Hajar Aswad, dikatakan karena bukan waktunya kita, karena berdesak-desakan, ada laki-laki campur dan sebagainya. Tetap tidak bisa dihindari campur baur, tapi kalau bisa diminimalisir, menjauhi hal tersebut. Bahkan dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah engkau mendesak-desak manusia di dalam mencium Hajar Aswad, karena engkau adalah orang yang kuat. Ini pesannya Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita sempat bisa silahkan, tapi jangan sampai menyakiti orang. Ini salah satu contoh daripada Idarul Mafasid Muqaddam alal Jalbil Masalih. Meninggalkan kemungkaran, mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengerjakan suatu pahala yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Kalau wajib tetap kita harus lakukan, kalau kewajiban beda lagi kaidahnya itu. Di sini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma amartukum bihi fatu bihin humastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Olehnya itu seperti sholat 5 waktu misalnya, tidak bisa kita sholat berdiri, padahal berdiri merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat kalau tidak kita berdiri dengan takbiratul ihram. Tapi kalau kita tidak mampu karena sakit, silakan duduk. Kalau tidak bisa duduk, silakan baring. Ini yang kita lakukan sesemampu kita. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak sholat, bagaimanapun penyakit kita, bagaimanapun keadaan kita. Tidak ada yang membimbing kita untuk membersihkan najis kita dan sebagainya. Sudah hampir habis waktu, tetap kita sholat sebagaimana keadaan kita. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah sholat, jamaah sekalian. Selama kita masih bisa bernapas, masih punya akal, maka kita tetap diwajibkan untuk sholat. Kemudian jamaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan yang tadi bahwasanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masalah sholat misalnya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholat kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam masalah haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji dan umrahku. Terkhusus masalah ibadah mahdoh, yang khusus memang masalah ibadah, tidak ada masalah muamalah di situ. Maka kita harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nah, inilah sebagai bentuk konsekuensi apa? Kita bersaksi bahwasannya Rasulullah utusannya Allah. Karena Allah yang mengutusnya, maka kita harus sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam masalah agama tentunya. Olehnya itu, dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada sumbernya dari kami, maka itu amalan yang tertolak. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Tuntunan yang dimasukkan di sini jamaah sekalian, ada 3 hal yang perlu kita yakini bersama. Karena terkadang ada orang yang memahami saja ibadah itu harus dari perbuatannya Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak dikerjakan Nabi SAW, maka dia termasuk bid'ah. Ini pemahaman yang agak keliru kalau membatasi di situ. Yang agak lebih luas adalah segala sesuatu yang tidak ada tuntunan Nabi dari Nabi SAW,
baik dari perkataan. Ada perkataan. Karena ada saja hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW tapi beliau tidak dilaksanakan. Karena ada mungkin kekhususan beliau. Seperti itu. Ada juga namanya af'al, perbuatan Nabi SAW. Ada juga namanya takrir, penyetujuannya Nabi SAW. Nah, ini 3 harus ada. Jadi jangan mengatakan ini belum pernah dikerjakan Nabi SAW. Padahal ada dari sisi hadis qauliyah, hadis perkataan. Olehnya itu para ulama kita menyebutkan ketika kita lihat sepintas seakan-akan ini karena akal kita yang belum sampai kepada taraf para ulama. Kalau kita membaca hadis seakan-akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita dahulukan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi ada kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih daripada 4. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poligami lebih dari 4. Maka itu tidak boleh kita ikuti. Karena ada ayatnya juga yang melarang, ya lebih daripada, ada penjelasannya melarang lebih daripada itu. Atau seperti misalnya puasa wisal, puasa yang bersambung terus. Nah, ini terlarang bagi umat Nabi SAW. Seorang wanita tanpa dinikahi tanpa mahar, wanita dinikahi tanpa mahar, ini merupakan juga salah satu kekhususan Nabi SAW. Boleh Nabi SAW menikahi tanpa mahar, tapi faktanya Nabi kita Muhammad SAW setiap ada yang dinikahi beliau SAW berikan mahar. Padahal boleh baginya tidak memberikan mahar. Ini makanya perlu kita pahami yang seperti ini. Ada juga namanya takrir. Apa itu takrir? Pembenaran dari Nabi SAW. Ya sebagaimana tentang hukum makan dop. Apa itu dop? Biawak gurun. Biawak gurun itu tidak seperti biawak kita di sini. Kalau biawak kita di sini tidak boleh dimakan. Kalau di biawak gurun itu boleh dimakan. Karena beda makanannya dan beda jenisnya. Nah, Nabi SAW pernah melihat di antara sahabat yang memakan dop ini. Padahal Nabi SAW tidak mau memakannya karena tidak terbiasa. Siapa yang memakannya? Sahabat. Maka ini takrir dibenarkan oleh beliau SAW. Artinya beliau tidak melarang dan tidak, artinya hukumnya halal. Seperti itu. Termasuk juga dengan apa? Salat yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Salat sunat wudu. Ya ketika Nabi SAW bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai-sampai saya mendengarkan suara sepatumu di surga?" Belum masuk surga, sudah terdengar suara sepatunya di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, "Tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu kemudian sholat 2 rakaat." Ini siapa yang melakukan? Bilal bin Abi Rawah. Tapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita sekarang mau mengerjakan suatu amalan, ini kan baik, tapi apakah ini dibenarkan oleh Nabi SAW? Kita tidak tahu karena Nabi SAW sudah meninggal. Makanya Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Setelah wafatnya Nabi SAW itu, tentunya sempurnanya agama ini setelah wafatnya Nabi SAW, karena tidak ada lagi wahyu. Sama halnya dengan apa? Salat tarawih. Salat tarawih dahulu itu memang ada asalnya. Nabi kita Muhammad SAW pada malam-malam Ramadan beliau keluar bersama sahabat, beliau keluar sholat tengah malam pada malam awal malam di bulan Ramadan. Ada sahabat yang ikut di belakangnya. Ya hampir mungkin beberapa malam berturut-turut. Pada malam berikutnya Nabi kita Muhammad SAW tidak keluar lagi sampai datangnya subuh. Ya padahal sahabat sudah menunggu. Kenapa Nabi SAW tidak keluar ini? Ya maka pada saat itulah Nabi SAW keluar pada saat waktu subuh sudah ada masuk. Beliau mengatakan, "Saya tahu apa yang kalian tunggu, tapi saya tidak keluar ini khawatir jangan sampai diwajibkan atas kalian." Ini karena kenapa? Wahyu masih turun. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan para sahabat untuk satu imam saja. Kenapa? Setiap orang sholat malam masing-masing dengan suara yang saling mengganggu. Makanya inisiatifnya Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan dengan satu imam. Ini ada dasarnya.
Maksudnya adalah jamaah sekalian, karena pada saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih turun wahyu. Nah, di zaman Umar tentunya tidak turun lagi wahyu, maka beliau kumpulkanlah para sahabat. Dan tentunya ini tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Sunnahnya para sahabat yang 4. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka yang dilakukan oleh 4 khalifah ini bukanlah termasuk bid'ah. Azan 2 kali ketika hari Jumat tidak termasuk bid'ah, karena yang melakukan siapa? Utsman bin Affan, sunnahnya Utsman. Ya, ini tidak boleh dikatakan bid'ah, karena Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati," sunnahku dan sunnah al-khulafair rasyidin. Karena ada orang yang cuma membatasi saja pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diperbuat oleh Nabi SAW maka bid'ah. Nah, ini pemahamannya agak keliru. Padahal Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu, bahwasanya sunnahku, kemudian sunnahnya al-khulafair rasyidin. Maka setelah mereka itulah hal-hal yang baru. Tentunya dalam masalah agama. Ini jamaah sekalian tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita wajib mengikuti, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, baik perkara-perkara yang ghaib atau apa yang belum terjadi, kita wajib mengimaninya. Kemudian menjauhi segala larangannya, dan yang keempat adalah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, ibadah memiliki 2 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah, yang merupakan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi 2 syarat ini, 2 syarat diterimanya ibadah itu terambil dari mana? Syahadatain. Ikhlas karena Allah, itu la ilaha illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah adalah konsekuensinya menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah 2 syarat. Walaupun kita ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Walaupun sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas, tidak juga diterima. Olehnya itu, pernah ada salah seorang yang sholat di waktu terlarang, sholat sunat di waktu terlarang. Maka ditegur setelah sholat, ditegur oleh seorang alim, "Mengapa engkau melakukan sholat di waktu terlarang?" Maka orang itu mengatakan, "Apakah saya akan dihukum oleh Allah karena saya sholat?" Maka dikatakan kepadanya, "Engkau tidak akan dihukum karena engkau sholat, tapi engkau dihukum karena apa? Menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangannya, sholat di waktu-waktu terlarang." Ini tentang 2 kalimat syahadat. Insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas masalah sholat, zakat, dan yang lainnya secara terperinci insyaallah. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan keberkahan. Tentunya segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dari pribadi kami sendiri, dan mohon diluruskan jikalau ada kesalahan, dan mohon diampunkan, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami hanya manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.